Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, Ketua Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, berikut Rais Suriah PCNU Kota Tegal yang sangat-sangat saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, masyarakat Kota Tegal rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah memendam kerinduan begitu lama, akhirnya atas izin Allah malam hari ini kita bisa berjumpa. Itulah bedanya luka dengan rindu. Apa bedanya? Luka semakin lama semakin sembuh, tapi rindu semakin lama semakin kambuh. Dan akhirnya obat itu datang. Kita semuanya dipertemukan dalam majelis pengajian yang mudah-mudahan semua ini membawa keberkahan sehingga kita semuanya mendapatkan keselamatan dari Allah Sang Penguasa Alam. Amin Allahumma amin. Saya mohon semuanya tertib, nggak ada yang live di IG, nggak ada yang live di Facebook dan lain sebagainya. Tolong kondisinya dijaga. Jangan sampai kemudian setelah acara ini saya dapat masalah. Karena berulang kali panitia sudah mengingatkan, jangan sampai di live masih ada yang ngeyel live. Yang masalah bukan panjenengan tapi saya. Ya. Sama halnya saya sering mengatakan putus cinta itu tidak sakit, tapi yang sakit sudah putus masih cinta. Maka saya bersyukur malam hari ini di tengah-tengah kondisi yang insya Allah semakin lama semakin membaik. Saya mencatat Kota Tegal masuk ke PPKM level 1. Saya jadi teringat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tetapkan kepada kami. Saya ada satu pertanyaan sama Bapak Ibu. Mana yang benar? Israel nebeng Covid, apa Covid nebeng Israel? Yang benar, Israel nebeng corona, nopo corona nebeng karo Israel? Yang benar adalah Israel nebeng corona. Kematian itu pasti. Caranya apa? Israel bisa memilih atas perintah Allah. Maka corona hanya merupakan sebuah wasilah. Disitulah kemudian ketakutan kita kepada corona tidak boleh berlebih-lebihan. Karena ada corona maupun tidak ada corona, kematian itu pasti akan datang. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah yang kematian itu kamu lari darinya, maka kematian itu akan menjumpaimu.
Maka sebenarnya ajal itu, mohon maaf, diireni. Ada yang iri terhadap ajal. Siapa? Jodoh. Jodoh itu membuat iri ajal. Kenapa? Karena semua orang berpikir tentang jodoh, tapi banyak yang melupakan ajal. Orang semua yakin akan datangnya jodoh, tapi orang tidak yakin akan datangnya ajal. Orang lebih merindukan jodoh dibandingkan merindukan ajal. Maka jomblo lebih suka ngomong pasangan dibandingkan ngomong kematian. Kenapa? Karena Allah janjikan dalam Ar-Rum ayat 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kamu para jomblo yang tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Kopi ini dia. Saya itu sangat tidak pernah minum minuman kemasan. Jadi seperti ini soft drink, soft tech itu saya nggak pernah minum. Prinsip saya hanya seperti air putih. Hidup saya itu seperti air putih. Sederhana sih tapi penting. Kenapa saya suka kopi? Ya karena kopi itu tetap menjadi diri sendiri, walaupun pahit banyak yang menyukai. Ajal, iri dan cemburu kepada jodoh. Begitu banyak orang yang berpikir tentang siapa jodohnya, kapan dia akan menikah, tapi orang lupa kapan akan datangnya ajal dan kematiannya. Padahal baik ajal maupun jodoh sama-sama akan datang tepat pada waktunya. Soal jodoh umpamanya, mungkin jodoh tidak datang tepat waktu, tapi yakinlah jodoh akan datang di waktu yang tepat. Maka Gus Miftah sering mengatakan apa? Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Makanya jomblo santai saja. Kamu santai saja. Kalau kamu rindu jangan didatangi rumahnya. Apa konsepnya Gus Miftah? Bila kamu rindu dengannya, jangan pernah sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Codot. Maka satu ketika, ngomong ajal, ini pernah saya diskusikan dengan almarhum Ki Ento Susmono. Satu ketika ada 3 wali besar kumpul jadi satu, untuk basul masail. Ada Kanjeng Sunan Kalijogo, ada Kanjeng Sunan Muryo, ada Kanjeng Sunan Ampel. Berkumpul di dalam satu tempat. Mereka hadir bertiga dikasih satu hidangan. Air putih dan kopi. Kalau di sini nggak ada kopinya. Oh belum. Belum. Jangan salahkan kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hiraukan. Ketika mereka bertiga kumpul, dikasih satu makanan, Kiai. Makanannya cuma satu. Kanjeng Sunan Kalijogo dikasih satu, Sunan Muryo satu, Sunan Ampel satu. Satu makanan yang menurut 3 wali ini namanya beda-beda. Menurut Sunan Kalijogo, makanan ini namanya Satrio Munjung. Menurut Sunan Muryo, makanan ini namanya dadar gulung. Menurut Sunan Ampel, makanan ini namanya enten-enten. Teng mriki wonten enten-enten. Enten dadar gulung. Nama lainnya adalah Satrio Munjung. Maka kemudian 3 wali ini diskusi. Inilah hebatnya para wali terdahulu. Afdhalul amali bil jamaah. Segala amal dilakukan secara berjamaah. Makanya wali Songo itu luar biasanya di mana? Para wali itu terkenal alimnya, terkenal hebatnya, terkenal saktinya. Tetapi melaksanakan segala sesuatu pasti dilakukan bersama-sama. Buktinya apa? Membangun masjid Demak.
Walaupun pembangunan Masjid Demak bisa dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri, tapi beliau melibatkan wali yang lainnya. Itulah bedanya dengan kiai-kiai sekarang. Kalau dulu wali itu saktinya tidak diragukan, hebatnya tidak diragukan, alimnya tidak diragukan, apa-apa bareng-bareng dan berjamaah. Kalau kiai-kiai sekarang mohon maaf, alimnya diragukan, saktinya diragukan, hebatnya diragukan, tapi apa-apa maunya sendiri-sendiri. Maka sering saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah dengan super team. Superman itu goblok. Buktinya apa? Badannya besar, bajunya es. Goblok. Lebih goblok lagi, pakai sempak di luar. Lebih goblok lagi siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kok ditonton. Makanya kenapa saya suka dengan sepak bola? Karena sepak bola itu tidak mengajarkan Superman, melainkan mengajarkan super team. Karena super team lebih hebat daripada Superman. Maka saya kenapa suka dengan sepak bola? Saya komisaris PSS Sleman, saya penasihatnya timnya Atta Halilintar. Ini mau beli klub lagi, saya suka. Yang tidak saya sukai dalam pertandingan sepak bola cuma satu. Siapa? Wasitnya. Karena wasit sepak bola itu kurang ajar. Kenapa? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Yang lebih kurang ajar siapa? Wasit tinju. Kenapa wasit tinju? Ada orang rangkulan dipisah, ada orang tonjok-tonjokkan dibiarkan. Kan dancok gitu loh. Dan orang Indonesia hari ini banyak yang seperti wasit tinju. Kalau saya ini pemain sepak bola, saya playmaker. Kalau kamu jelas gelandangan. Kopiahnya NO ya. Yang kopiahnya NO saya doakan masuk surga. Kopiahnya. Ini anak-anak hadroh, insya Allah besok masuk surga bareng kiai. Masuk surga bareng saya. Tapi ya itu, aku ning surga kelon awakmu hadroan tok. Kanjeng Sunan Kalijogo ditanya. Ada yang tanya begini, Gus Miftah kemana-mana kenapa pakai tongkat? Ini kemarin hadiah dari Jepkarimun Jawa. Kalau anda lihat sejarah para wali, para nabi itu rata-rata menggunakan tongkat. Kanjeng Nabi Musa tongkat, Kanjeng Nabi Sulaiman tongkat, Nabi Muhammad juga tongkat. Lah saya dulu bawa tongkat pertama kali karena dikasih sama bapaknya Haryo itu, almarhum Ki Indus. Saya dikasih bawa tongkat, tongkatnya saya pakai. Hari ini saya pakai tongkat naik panggung, ibu-ibu langsung bilang, wow, seperti si buta dari gua hantu. Kamu tahu siapa yang digendong dari si buta dari gua hantu? Namanya siapa? Namanya Kliwon. Kan dibujuk. Kamu udah punya istri? Loh, rupa kaya ngene payu ya. Kamu jomblo? Oh. Jomblo itu bahasa lainnya apa? Mendung tanpa udan. Itu jomblo. Kenapa jomblo itu bahasa lainnya mendung tanpa udan? Karena bahasa lain mendung tanpa udan itu adalah ngaceng tanpa kelon. Mesake temen. Eman-eman gonmu sunat. Akhirnya Sunan Kalijaga ditanya. Apa pertanyaannya? Wahai Kanjeng Sunan Kalijaga, mana kopinya? Suwe temen ya. Sabar. Nembe digawe. Kiai ini ganteng temen. Sedotane pink. Menjijikkan. Saya itu agak alergi dengan warna pink. Karena pink itu warna jomblo. Kalau janda itu warnanya ungu. Jadi yang ungu-ungu mungkin janda. Tapi nggak apa-apa. Kamu siapa yang belum nikah namanya? Siapa? Andika, insya Allah pulang segera nikah. Amin. Janda anak 15. Nggak apa-apa. Lebih baik nikah dengan janda. Minimal janda itu jujur, sudah tidak perawan lagi.
Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Wah. Menjijikkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Sunan Kalijaga ditanya. Berapa kopinya? 2. Iki dibuang bahaya. Lho mendase iki wadah iki kek goblok. Iki ini dibuang kayak gini. Lucu temen ya. Banser, I love you full. Andika Banser, orang meyakinkan. Fatayat matane, lanang fatah. Andika, ireng temen ya. Apa-apa. Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Oh. Ini Andika ini black sweet. Hilang sweetnya, tinggal blacknya. Santai Andika. Santai. Apa bedanya Andika ini sama Andika vokalis itu? Bedanya satu. Kalau Andika itu vokalis kangen band. Kalau dia kangen kamu. Iya. Kalau itu namanya tiang listrik. Kalau Andika ini namanya tiang jaler. Apa bedanya tiang listrik sama tiang jaler? Kalau tiang listrik itu madangi. Kalau Andika tiang jaler metengi. Semoga Andika panjang umur. Orang sedunia mati, Andika hidup sendiri. Amin. Kanjeng Sunan Kalijaga ditanya, Kanjeng, punapa panjenengan mastani daharan menika satriya munjung? Saya ingat Pak Kiai, saya diskusi dengan almarhum Entus ini di durasi tahun 2000-an sekian, 2006 atau 2007 lah. Waktu itu ada Pak Mantep, almarhum Pak Mantep, di salah satu hotel di Solo. Saya dulu sering diskusi sama Pak Mantep, sama Ki Entus, persoalan agama. Maka saya bilang sama Haryo, kalau dalang-dalang itu pengen unik, pengen bertahan lama, harus bisa ngaji. Karena kalau dalang mau ngaji, insya Allah nggak akan kehabisan bahan. Kayak dulu awalnya muncul wayang santri dan lain sebagainya. Itu dulu Ki Entus sering, Gus, aku jaluk temanya apa Ki? Soal Nabi Adam keluar dari surga bersama Siti Hawa. Itu dulu menjadi lakon di wayang santri. Sampai akhirnya saya tanya, tahu nggak Mas Entus, kenapa cewek itu kalau diajak makan jawabannya pasti terserah? Bener nggak? Cewek itu kalau diajak makan, Dek kita makan di mana? Jawabannya pasti terserah. Cangkem. Kenapa cewek itu kalau diajak makan jawabannya terserah? Karena ada ceritanya. Ceritanya apa? Siti Hawa dan Nabi Adam itu kan dilarang mendekati satu pohon di surga namanya Syajaratul Khuldi. Walaupun dalam Al-Quran namanya hanya syajaroh, tapi ada orang mengatakan itu Syajaratul Khuldi. Dilarang oleh Allah Nabi Adam dan Siti Hawa. Haryo sini aja. Yang ngalah karo sing tua ya. Sing ora Pak Kiai, Bapak Andika ya? Oh bukan. Andika Kiai, arane Yogyakarta Kiai Irma. Irenge Masya Allah. Sebentar, sebelum saya lanjutkan soal Sunan Kalijaga tadi itu.
Fala taqrabah hadhihi syajarah. Adam, Hawa, jangan pernah kamu dekati pohon ini. Tapi kan kemudian Hawa terbujuk rayu oleh rayuannya iblis. Akhirnya singkat cerita Hawa minta kepada Adam untuk mengambilkan makanan dari pohon itu. Padahal itu larangan. Yang terjadi kemudian adalah fa'azallahuma syaiton. Fa'azallahuma asyaiton. Setan menggelincirkan Adam dan Hawa. Gara-gara apa? Makan makanan yang dilarang oleh Allah di dalam surga. Itulah alasan kenapa sekarang cewek kalau diajak makan jawabannya makan di mana dek? Terserah. Kenapa? Karena cewek pernah punya pengalaman salah milih makanan. Lawang semuanya di surga boleh dimakan kok dia malah mendekati pohon khuldi. Itulah alasan kalau diajak makan jawabannya terserah. Karena salah milih makanan. Saya ditanya lagi, Gus, kalau Adam itu terbuat dari tulang rusuk bagian mana? Tulang rusuk bagian kiri. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tetapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu lebih disuka disayangi dan dicintai. Itulah alasan kenapa anggur lebih mahal daripada apel, cewek lebih pilih apel daripada anggur. Karena cewek lebih suka diapelin daripada dianggurin. Codot. Garangan matamu, garangan. Kembali ke Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga, kenapa Anda menyebut makanan ini dengan nama Satrio Munjung? Satrio Munjung. Sunan Kalijaga jawab, dimulai dengan meminum air kopi terlebih dahulu. Ya Allah, sangite. Kesusu Kiai. Sumpah kopinya pahit. Kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Codot garangan. Kok panas teman lagi kipas angin ya? Kipas angin yang ngendi? Gue lagi kipas angin. Panas. Yora cedek cerek, masuk angin goblok. Congor kening raine inyong ya. Cangkeme randa ya. Cangkeme randa guyune ngebas. Kanjeng Sunan Kalijaga jawab, apa yang dimaksud dengan Satrio Munjung? Satrio Munjung itu adalah jiwa seorang muslim, jiwa seorang mukmin yang mempunyai jiwa mampu untuk menghormati orang lain, munjung orang lain. Lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri. Lebih mengutamakan kebahagiaan orang lain dibandingkan kebahagiaan diri sendiri. Maka Kiai, saya ditanya sama wartawan, Gus Miftah besok Muktamar PBNU pengen dapat jabatan apa? Saya tidak pengen dapat jabatan apapun. Kalau Rois Am itu kepala, Tanfid itu tubuh, maka orang kayak saya cukup menjadi sandal. Sandal. Di mana pentingnya sandal? Anda mau berwudu dan mandi sesuci apapun tidak menggunakan sandal, maka wudumu berpotensi untuk batal. Sudahlah, yang menjadi Rois Am silakan orang-orang yang alim. Yang menjadi Tanfid, yuk silakan orang-orang yang tahu organisasi. Orang kayak saya cukup menjadi sandal, gak usah dikasih jabatan apapun. Termasuk ketika saya ditanya, kenapa Gus Miftah tetap konsisten ngaji di klub malam? Ya, ibarat orang sholat, ada yang jadi imam, ada yang jadi muadzin, ada yang jadi Bilal, ada yang khutbah Jumat, ada yang mimpin tahlil dan lain sebagainya. Di mana posisi Gus Miftah? Posisi saya cukup sebagai orang yang ngepel
kamar mandi dan toilet. Kenapa? Karena saya meyakini sekhusyuk apapun Anda sholat di dalam masjid, kalau WC-nya bau, maka Anda tidak pernah menjadi orang yang khusyuk di dalam sholat. Kula tak ngapel WC mawon. Maka saya kelasnya hanya menjadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Tapi lumayan tak jadi WC. Jadi kalau Pak Kiai jadi imam, jadi Bilal, jadi muadzin, saya cukup jadi WC. Nah, jadi kalau ada yang buka sempak, ketok. Dan lain sebagainya. Satria munjung, seorang anak harus bisa munjung orang tuanya. Maka disebutkan birru abaakum tabirrukum abnaakum. Muliakanlah orang tuamu, maka anak-anakmu akan memuliakanmu. Kalau hari ini ada orang yang menyanyiakan orang tuanya, siap-siap begitu Anda menjadi orang tua akan disia-siakan oleh anak-anaknya. Kalau hari ini ada anak yang nuntun bapak ibunya ke panti jompo, siap-siap ketika Anda menjadi orang tua akan dituntun ke panti jompo oleh anak-anakmu. Maka kalau bapak ibu lihat podcast saya terakhir dengan Mas Dedi Corbuzier, saya membahas satu hadis Kiai, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Pertanyaan saya, ini dalilnya anak apa dalilnya ibu? Hampir semua orang menjawab ini dalilnya anak, tidak salah. Tapi hadis ini berpotensi menjadi dalilnya ibu. Dari mana kacamata kita memandangnya? Kalau dianggap sebagai dalilnya anak, artinya apa? Surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Tetapi sebagai seorang ibu, pandanglah hadis ini sebagai dalilnya ibu. Artinya apa? Surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Kenapa? Karena hari ini banyak seorang ibu yang tidak mensurgakan anak-anaknya. Maka kenapa kemudian muncul hadis al-ummu madrasatul ula? Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Makanya ibu tolong surgakan anak-anakmu. Anak saya tanya, Abah kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Wah, gue rong paham. Menunggu anak ini ngomong, pantesan ibu wingi melakukan alon-alon. Lah ngapa? Wedi surgane rusak kayak gitu. Banyak kelakuan ibu yang tidak mensurgakan anak-anaknya. Contoh, kenapa Imam Syafi'i itu menjadi orang yang cerdas? Karena tanggung jawab dari seorang ibu. Apa bentuk tanggung jawabnya? Imam Syafi'i memberikan air susu ibu atau ASI eksklusif selama 2 tahun kepada Imam Asy-Syafi'i. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'a. Mbak-mbak, tak kasih tahu. Menurut Al-Quran memberikan ASI itu 2 tahun. Coba sekarang ibu-ibu muda, mohon maaf, atas nama karir baru 5 bulan sudah diganti. Yang tadinya menggunakan ASI diganti dengan susu kaleng. Padahal susu kaleng itu sebenarnya susu sapi. Sapi saja minum mboknya itu ada batasnya. Sapi sudah nggak doyan, anak sapi nggak mau diminum oleh kita. Makanya kenapa Andika haram nikah dengan anak sapi? Kenapa? Karena saudara sesusuan. Kita itu salah loh Pak. Baru 5 bulan diganti susu kaleng. Itu kan susu sapi. Makanya begitu gede dengar adzan subuh as-shalatu khairum minan naum, jawabannya apa? Emoh. Mergo anake sapi. Ibu-ibu harus paham bagaimanapun ASI itu lebih hebat daripada susu sapi. Karena bagaimanapun juga ASI itu praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. Itu ASI. ASI itu praktis. Maksudnya apa? Kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Ke sawah, ke pasar, pengajian, boleh. ASI itu ekonomis, nggak gampang pecah. Nggak ada ASI penyok, nggak ada. Dan ASI itu demokratis. Maksudnya apa? Iso tinggal anak, iso tinggal bapak nih lah, demokratis. Tapi yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum. BH, badan hukum. Kenapa harus dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Itulah kenapa susunya gampang disentuh oleh orang. Karena nggak ada sapi yang menggunakan badan hukum.
Kan nggak ada sapi pakai BH. Jadi surga itu terletak di bawah kaki ibu, tergantung sudut mana kita memandangnya. Muliakan, kata Sunan Kalijogo, satrio munjung. Maka nggak ada pribadi yang terhormat kecuali mau menghormati orang lain. Maka kalau Anda lihat tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, kiai itu kalau ketemu kiai rebutan nyium tangan. Kenapa kiai itu dicium tangannya? Karena selama dia nyantri berebut untuk mencium tangan kiainya. Saya kemarin posting kiai, hari santri, istri saya bagi-bagi uang saku kepada santri. Dari jauh anak 350 yang paling belakang sampai depan itu laku jongkok. Saya posting di Instagram, dikritik sama orang-orang yang tidak paham. Itu penjajahan kepada santri. Kenapa mereka harus jalan jongkok? Saya bilang, mereka jalan jongkok bukan atas perintah kami, tetapi karena mereka tahu apa yang namanya tawaduk dan mawas diri. Jadi kalau orang-orang nggak pernah nyantri, itu dianggap lucu. Kalau orang-orang yang nyantri biasa saja itu. Saya dulu kok jangankan di depan kiai. Kiai saya baru batuk di lantai 2, kita di lapangan sudah berhenti nggak berani jalan. Kenapa? Karena saking takdimnya kita kepada kiai. Dan itu bukan karena keinginan kiai, tapi karena santri yang tahu diri. Hari ini ada orang jongkok di depan kiai, katanya penjajahan. Itu namanya jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Padahal disebutkan tawadu idza manil talina sirif atan. Nggak mungkin orang itu diangkat derajatnya oleh Allah selama dia tidak pernah merendahkan dirinya di hadapan manusia, merendahkan hatinya. Bilang ngono kuwi le, sudah di mbak-mbak punya suami, kamu yang tawadhu. Tegese apa? Sadurunge bojomu njaluk wis dirayani dhisit kayak gini. Karena wong wedok sing apik kuwi sing lanang urung njaluk, sing wedok wis nawani. Sing lanang urung njaluk susu, susoni. Cangkeme. Kayaknya corona gitu. Komunitas rondo mempesona. Kayak nganggo masker sama mergo wedi corona, merongos. Fokusnya tidak satrio munjung. Kemudian yang kedua Sunan Muria. Sunan Muria ditanya, karena nyuwun sewu Kiai, ini saya atur sejarah-sejarah seperti ini itu enggak tertulis. Saya dulu dapat cerita-cerita seperti dari kiai-kiai saya yang sepuh. Jadi sanadnya itu kepada kiai-kiai saya yang sepuh. Sunan Muria ditanya lagi, Kanjeng Sunan Muria punapa panjenengan mastani daharan menika dadar gulung. Beliau langsung menjawab wasyawirhum fil amr. Dadar gulung itu adalah sifat seorang muslim. Kalau dia punya masalah hendaknya didadar lan digulung. Maka kenapa kemudian kita di Nahdlatul Ulama punya ulama yang tergabung dalam ahwa? Untuk apa? Untuk dadar lan gulung persoalan-persoalan yang ada. Ma khaba man istakhara wala nadima man istasara. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang beristikharah dan tidak pernah menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Awakmu tahu kenapa penyesalan itu tempatnya di belakang? Iya, penyesalan pasti di belakang, karena kalau di depan namanya pendaftaran. Kayak wong lemu gue napik temen ya. Santai kok, ibu itu tidak gemuk. Sekarang cewek yang gemuk itu lebih banyak dipilih oleh laki-laki daripada cewek yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Lah awakmu andikan duwe bojo lemu, subhanallah. Bojomu mau keloni setengah jam, sikilmu kram. Ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Tapi kalau cowok yo, itu yang disukai yang seksi kayak Abah, yang badannya bagus, bukannya gemuk-gemuk.
Kenapa cewek lebih suka kepada cowok yang badannya kurus? Jelas, karena makan saja nggak tambah, apalagi pasangan. Iya. Menangan Bapak ya. Ibu-ibu yang merasa gemuk santai saja kok. Cantik itu dari 3 hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Lah itu. Mungkin lemu-lemu ya. Oh ya Allah. Kita punya harapan. Jadi kalau panggungnya gelempang ada ganjelnya. Dadar gulung, makhoba manistakhara wala nadima manistasara. Maka biasakan kita bermusyawarah. Makanya kenapa dalam hasanah kita mengenal istilah bahsul masail. Cari solusi atas masalah dengan cara bermusyawarah. Itu tradisi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Coba Anda lihat, tradisi bahsul masail itu tidak ada di luar Nahdlatul Ulama. Yang ada mereka hanya wajadilhum billati hiya ahsan. Yang ada hanyalah mujadalah atau bantah-bantahan. Kalau kita tidak mengenal istilah itu. Dan ketika bermusyawarah, berbahsul masail, tidak ketemu solusi. Yang ada adalah kita bertanya kepada walijah, orang sepuh, orang yang kita anggap tua. Karena apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Makanya saya itu kalau pusing, yang saya tanya siapa? Mbah Dim Kendal. Kalau saya pusing, yang saya tanya siapa? Abah Lutfi. Kalau saya pusing, yang saya tanya siapa? Saya punya guru di Semarang. Ada yang bertanggung jawab dengan keilmuan kita. Orang bertanya, apa hubungannya Gus Miftah dengan Gusmi? Ada. Hubungannya di mana? Soal keilmuan. Jadi kalau di NU itu adalah ada istilah ilmu itu harus bersanad, ilmu itu harus bernasab. Hari ini banyak orang yang mempermasalahkan nasab biologis, tapi lupa selain nasab biologis juga ada nasab ideologis. Makanya kemudian dikatakan apa? Ana abdun man alamani walau harfan wahidan, itu adalah merupakan dalil dari nasab ideologis. Saya dapat ngaji di dunia malam, kenapa saya ketemu PSK kok biasa-biasa saja? Karena saya ada ilmunya, saya ada ijazahnya. Kalau saya ditanya wartawan, sebenarnya Gus, ngaji ketemu PSK itu pengen apa enggak? Saya jawab, pengen. Terus gimana? Ya ngempet. Masa kiai ngacengan? Nah, ya bisa. Ada ilmunya kiai. Makanya saya biasa-biasa saja. Itulah alasan kenapa kalau saya pengajian pakai kacamata hitam. Bukan untuk menjaga pandangan, supaya kalau ngelirik tidak kelihatan. Iya, aman. Penasaran? Iya. Sebentar lagi jandanya teriak, Gus, kacamatanya dibuka. Enggak akan saya buka. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Karena kalau pakai kaca jendela berat. Kaca spion ya. Pun, kula mboten fokus kalih dadar gulung, mboten fokus kalih Satrio Munjung. Tapi fokus terhadap perkataan Sunan Ampel. Enten. Diling-iling nggih, Satrio Munjung, dadar gulung, enten. Kanjeng Sunan Kalijogo bertanya kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel, punapa panjenengan mastani daharan menika enten-enten? Jawaban Sunan Ampel apa? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal menurut Kanjeng Sunan Ampel itu artinya bukan kematian, tapi titiwanci. Titiwanci ini bahasa Indonesianya apa ya? Kalau sudah datang saatnya, kalau sudah datang waktunya. Tapi sebenarnya nggak bisa itu diartikan titiwanci. Inilah hebatnya hasanah dan budaya bahasa Jawa. Tidak semua yang ada dalam bahasa Jawa ada dalam bahasa Indonesia maupun bahasa yang lainnya. Contoh, bahasa Inggrisnya makan itu cuma satu. Apa? Eat. Bahasa Arabnya juga cuma satu. Akala yakulu kul. Bahasa Jawanya Anda nyari 10 juga dapat. Dahar. Urung-urung badok ya lo nalon ya. Kasar temen badok. Dahar. Nedi, mangan, madang, maem, nguntal, badok, gaglak, nyek
kek nutul nyosor 11 apa maning sinten menika Pak Kiai PCNO Kota Tegal nembe napa dahar enak sapa kae Banser nembe napa Madang sapa kae Andika nembe apa Mbadok kayak gini ya Pak hebatnya Jawa nih lho Pak mususi beras apa bahasa Indonesianya enggak ada apa Bu mususi beras mencuci berarti enggak ada bedanya beras dengan sempak. Kalau bahasa Jawane beras dipususi, sempak dikumbai. Beda. Piring disai-sai. Kalau bahasa Indonesianya cuma satu, dicuci. Kotoran metu sangka silit yang berbeda, namanya juga beda. Itu bahasa Jawa. Andika. Kotorannya wedhus arane apa? Rindel. Kotorannya sapi arane apa? Lepong. Kotorannya pitik arane apa? Tembelek. Pantesan Andika reso golek bojo wong uteke kebak telek. Apa? Ibune Andika. Kayak ibumu Andika. Oh sana, calon istrinya. Itu Andika sama cewek belakang kamu itu loh. Iya. Mbak siapa namanya? Nah itu Mbak jilbab hitam. Kamu sama dia itu persoalannya Andika beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir aku. Iya. Andika sama cewek belakangnya itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Gitu Andika, kamu harus bohong-bohong dikit gitu loh. Dek, kamu nanti pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa Mas Andika? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Iya gitu. Cewek itu kelemahannya di telinga Andika. Cowok kelemahannya di mata. Tapi beda lagi, cowok itu kalau menangis yang ditutupi apanya? Matanya. Cewek kalau menangis yang ditutup mulutnya. Kenapa cewek kalau menangis ditutup mulutnya? Karena cewek sadar diri. Dosa paling besar dari seorang cewek berangkat dari mulut. Betul enggak? Makanya cewek itu mudah memaafkan tapi susah untuk melupakan. Maka cewek itu ahli sejarah. Jadi sekali kamu punya salah sama suamimu, sama istrimu, seumur hidup bojomu kelingan terus. Makanya saya kalau besok mencari istri lagi mau cari istri Arab. Karena kalau istri saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Sadaqallahul adzim. Tapi kalau cowok menangis yang ditutup matanya. Kenapa? Karena cowok sadar dosa paling besar dari seorang cowok berangkat dari mata. Itulah cowok. Kalau di jalan dia cewek cantik, dia akan mengatakan wow. Pulang lihat istrinya, weh, itulah. Wow, weh. Tapi Andika ternyata ketika menangis yang ditutup mulutnya. Berarti banci ya Andika. Kenapa Kanjeng Sunan Ampel menyebut makanan itu namanya ajal? Enten-enten, ajal. Karena bagi Sunan Ampel, ajal itu artinya bukan kematian tapi titiwanci. Ajal itu apa saja bentuknya? Bisa pangkat, jabatan, rezeki, umur, jodoh. Anda lihat, pangkat dan jabatan. Kalau memang belum datang ajalnya, nyalon wali kota, nyalon DPR, mau habis ratusan juta bahkan miliar, kalau tidak ada ajalnya tetap tidak akan jadi. Makanya banyak kemudian calon stres. Di Jogja itu bahkan ada nyalek, fotonya dibalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Captionnya siap jungkir balik untuk rakyat. Tak jawab cangkemmu, cangkemmu. Ra percaya. Bahkan sekarang orang kampanye itu kalau dulu yang mati menakutkan yang hidup, sekarang yang hidup menakutkan yang mati. Buktinya apa? Di tembok kuburan dikasih gambar calon. Jadi gambarnya menakutkan yang mati.
Setan-setan nggak mau tinggal di pepohonan. Kenapa? Karena kalah dengan gambarnya calon. Bahkan setan yang gumun, calonnya cangkeme merenges ramingkem-mingkem. Pangkat jabatan. Nggak bisa Pak dipaksa. Soal besok siapa yang jadi ketua umum PBNU sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Anda mau bermakar seperti apa? Ingat, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nggak bisa. Ketua umum PBNU itu bukan dicalonkan, bukan mencalonkan. Orang-orang yang mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU tidak layak untuk menjadi ketua umum PBNU, karena mereka harus bukan dicalonkan, bukan mencalonkan. Maka saya akan mencalonkan diri, berarti apa? Saya tidak layak jadi ketua umum PBNU. Lah kemarin saya guyon Kiai, seminar di Malang, seminar nasional tentang kepemimpinan NU masa depan. Lah saya kan guyon, NU ke depan itu akan besar kalau ketua tanfidnya Gus Miftah, Rois Amnya Gus Baha. Guyon kok malah ditulis sama wartawan. So ditelepon sama Kiai, ini maksudnya apa Gus? Sing kula takon jenengan maksudnya jenengan takon kula niku napa? Wong cangkeme wartawan kok mau percaya. Sing penting dadi kabar, dadi berita. Jenengan dongake mawon mudah-mudahan muktamar akan melahirkan ketua umum yang luar biasa untuk Nahdlatul Ulama. Amin. Pokoknya kula niku cinta mati karo NU. Cintaku kepada NU itu seperti angka di papan skor. Maksudnya apa? Terus bertambah, nggak mungkin berkurang. Oh. Kalau cintaku padamu seperti coronavirus, tidak nampak sih tapi sangat serius. Wah. Makanya Andika kalau punya pacar langsung dinikah. Orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Iya. Mau tulis di caption. Kowe di bojorong. Oh durung, umurmu pira? 25, kok raimu tua banget. Astagfirullah. Apalagi selain pangkat dan jabatan? Ayo selawatan di sini ayo. Ben ra panas ya. Kerja. Wis sangoni rong? Urung. Masa ke temen. Grupnya namanya apa ini? Nidaus Sofa. Sangoni ra? Sangoni tak sangoni. Ini tak sangoni mesake iki ya. Ngene. Sangoni sawer ya. Sombong matane. Kasih dok. Sangoni. Iki jumlahnya pira? Inyong mong takon. Enak temen. Nah, 1 juta wae. Nah, nggih tuku-tuku bakmi ya. Matur nuwun. Lah inyong bangkrut ki ya. Pengajian rong amplopan. Apa? Kowe pengen kaya awakmu bojone inyong. Cangkeme randa ki. Ya selawatan yuk. Minta lagu apa? Lagu baru apa lagu lama? Lagu baru apa lagu lama? Lagu baru, belum jadi. Minta lagu apa Bu? Baik, sing lemu njaluk lagu napa? Ya Allah Mas, oke temen. Patut pengajian tangannya kayak gini ya. Mbak ayo pengajian Gus Miftah. Ternyata gelangnya banyak temen ya. Makanya kalau pengen khusyuk yo, itu kalau pengajian sama orang nggak punya, pasti tangannya dikempit kayak gie. Kenapa wong miskin kalau pengajian tangannya dikempit? Khawatir gelang karetnya katon. Bisa lagu apa? Vokalisnya siapa? Mana vokalisnya?
Yang mana? Kamu vokalis. Kok kamu yakin kan wajah kamu? Mbaknya sebagai apa? Hah? Kenapa kamu duduk di situ? Oh, kamu suka sama dia? Iya. Oh, dusel. Lagu apa sih nganyar yo? Mundur alon-alon, mendung tanpa udan, Lost Doll. Hah? Kowe iki ngundang gaya apa artis yuyu? Santet meteng loh. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang di sana lihat apa? Lihat TV. Mana orangnya? Oh, gitu. Ya, yo maklum ratuku tiket ya. Kata Pak Kapolres tadi maksimal jam 10, sekarang setengah 10. Ya, setengah jam lagi. Cerewet gibuk loh. Jadi tes dulu, tes vokal. Apa? Jam 12? Ya, insyaallah tahun depan. Ya Rabbi bil Mustafa balik mako turun ngetes diset goblok kan aku pengwaget durung apa-apa waktu mentang-mentang sejuta kan aku kaget lagi mulai tes vokal ketuplak kan aku terkenyut. Sabar ya, nunggu ababane inyong, sabar. Ndi mau duite jaluk meneh. Jadi saya sowan Abah Lutfi itu Kiai. Gusti Allah ki adil ya, Lek. Adil pripun, Bah? Mbiyen ki sing iso menghibur umat ki kaya almarhum Entus. Entus ora ana, saiki ana awakmu jenenge. Kowe muga-muga sok bapakmu le. Kula niku punya sejarah yang sangat banyak. Salah satunya adalah karena beliau rajin datang ke pondok saya untuk ngaji kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya masih ingat betul waktu itu bahas tentang popularitas. Dia minta dibacakan tentang idfin wujudaka fi ardil humul. Itu beliau ngaji. Jadi ya karena ngajinya beliau untuk kebutuhan pentas, akhirnya cari dalilnya itu sesuai dengan kebutuhan. Kayak saya bilang sama dia waktu dia menjadi bupati dan dalang. Dia kerepotan membagi waktunya. Maka waktu itu saya bukakan Hikam, arih nafsaka minat tadbir dan seterusnya. Subhanallah. Itu Entus. Makanya banyak buku catatan Entus yang sekarang dipegang sama si Haryo. Karena beliau itu orang yang rajin nulis. Wis dadi bupati, dadi dalang kondang, rajin nulis. Saya itu Pak, kenapa dipercaya sama almarhum? Saya itu pernah di koper membawa uangnya almarhum lebih dari 2 miliar. Tapi serupiah pun tidak saya ambil. Makanya kenapa dia percaya sama saya? Bahkan sebelum beliau meninggal, saya pegang emas batangan beliau itu 3 kilogram. Yang saya ambil dari honor wayangan, saya ambil beli emas. Karena kalau enggak uangnya habis. Karena Entus itu terlalu dermawan. Kalau ada wayangan 200 juta dia ditanggap, dalang-dalang yang nonton enggak laku semuanya dikasih. Sinden-sinden yang enggak laku semuanya dikasih. Maka waktu itu saya berinisiatif, Mas tak jikok duitnya. Saya ngambil sekian untuk beli emas, tak kumpulnya sampai 3 kilogram. Dan uang itu juga akhirnya habis dikasih sama orang-orang. Itulah almarhum Entus. Makanya saya bilang, walaupun otak orang ibadah pas-pasan, Entus kayak mesti wong apik, soalnya apa? Dermawan. Ingat ya, sedekah itu benar, bahkan dilakukan oleh orang yang salah. Dan pelit itu salah walaupun dilakukan oleh orang yang benar. Dan Entus itu sedekahnya luar biasa. Sepanjang sepengetahuan saya, seniman yang mempunyai jiwa dermawan kayak Entus, saya bisa ngitung.
Itu almarhum Ki Entus. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ya, alon-alon tak ajar we. Saya mau ngetes dulu jamaah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa likulli halim minal ahwali mukta. Saya kira tapi salah kipuk meneh. Ayo. Sing bengoke banter kula dongake utange lunas. Sing jomblo ndang rabi. Amin. Nyamuk saja ditepuk pakai dua belah telapak tangan, masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Loro hatiku. Ya sarang-sarang. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Ramadan ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal awali lirik asli nih nyanyi Andika. Atiku rasane loro nyawang kowe rabi karo wong liya nangis getih Allahku remo aja rasaku
jamaah sing banter. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha. Enggak, sekali lagi yang banter, mudah-mudahan corona yang galing-galing minggat. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأولين متاحمين. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikatnya ini dua bengok. Ho ah ho eh. Sing iso ngono iki napa wong NU tok. Ngaji alon. Ora mundur alon-alon. Mundur alon-alon ki lagune Haryo. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon kae iki. Oh Andika ya. Lah wong NU ngaji alon. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa kok bojo iki kepiye. Ya saiki selawate wong tuwa, selawatane wong NU. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim da urung. Ora dolanan bae. Inyong kesel. Ngaji rong amplopan kelengan sejuta. Ngerti ra? Alon-alon. Lah tangan gue kayak kiye. Melayu rong apa-apa keteblak-keteblok. Kan aku jadi malu. Enggak, sing bengok buanter. Selawatane wong NU nih. Kalau ditanya saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah niku dasare napa mang buka kitab Daqaiqul Akhbar. Kula tau diprotes tiyang Wahabi ya. Ora ono dasare ya aku ora tau ngaji kok aku ngono. Enten dasare niku. Teng kitab Daqaiqul Akhbar. Cuman memang persoalannya adalah tidak semua orang NU niku ngaji kitab Daqaiqul Akhbar. Tidak semua pesantren itu mengajarkan kitab Daqaiqul Akhbar. Kalau teng kitab Ruh sinten nika itu juga disebutkan. Kata sak janjan. Serapopo. Sholli wa sallim daiman. Kurang banter sholli wal ali wal bimang wal ali wal ashabi mang sarang-sarang sholli wa sallim دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وآلا والآل والأصحاب
صل وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وادى والآل والأصحاب من قد وادى. Saniki dijawab sing banter. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salih وسلم دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وادى والآل والأصحاب Loh, terakhir sing banter bareng-bareng. Salih wa sallim دائما على مدى صل وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من وادى والآل والأصحاب من قد وادى. Sallu ala Nabi Muhammad. عليه Alhamdulillah. Kalau ada yang bertanya, ngopo to wong NU kok ngoten nika? Maulid Nabi untuk mencintai Kanjeng Nabi carane nganggo maulid. Enten dalil apik tapi niki mboten hadis. Al-ikhtifal bil maulidis syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin sahih. Peringatan maulid Nabi yang mulia tidak membutuhkan hadis yang sahih, tetapi membutuhkan hati yang sahih. Apa dalilnya kamu melakukan maulid Nabi? Saya jawab, saya tidak butuh dalil dan tidak butuh syarat untuk mencintai Kanjeng Nabi sebagaimana aku mencintai kekasihku tanpa syarat apapun. Maka cukup saya katakan, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemu ra usah melu. Gitu aja kok freeport. Aku mau ngomong apa? Ya men to cangkem-cangkemmu dhewe. Maklum kagol kelangan 1 juta. Balik tengah jalan nih wow, Kanjeng Sunan Ampel. Pangkat jabatan. Termasuk kenapa kamu hari ini menjadi santri yang baik? Ora usah mikir sok kowe dadi apa. Allah jelas dawuh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ora mungkin wong duwe ilmu ki dinggurke karo Gusti Allah. Kalau sudah datang titi wancine mesti bakal entuk. Yakin mawon. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Kewajibanmu saiki belajar. Soal sesuk dadi napa urusane Gusti Allah. Santri iso dadi presiden. Contohnya siapa? Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden. Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi menteri. Banyak. Santri bisa jadi gubernur. Bu Khofifah. Santri bisa jadi wakil gubernur. Gus Yasin. Betul enggak? Santri bisa jadi kiai viral. Terima kasih, terima kasih. Cangkeme rondo. Kita bisa jadi apapun. Tahu kalau kemudian kita yakin dengan apa yang disabdakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Falikulli syai'im maziyah, semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Jadi aku kudu padha. Saya pernah diskusi dengan beberapa Gus. Bilang begini, idealnya itu jadi mubalek, jadi dai, jadi kiai itu harus alim Gus Baha. 100% saya sepakat. Tapi persoalannya adalah kalau nunggu alim seperti Gus Baha baru dakwah, maka akan banyak ruang-ruang kosong yang tidak bisa dimasuki oleh orang Ahlussunnah wal Jamaah. Toh kiai itu seperti rumah makan. Tegese rumah makan niku napa? Spesialisnya masing-masing. Ono pecel lele. Ono warung spesialis rawon. Nggih mboten? Ono spesialis soto. Ono spesialis bebek bakar. Spesialis rujak, rujak congor dan seterusnya. Oke, rujak congor kan? Rujak cingur. Aku mau ngomong apa? Yo men congor-congore nyong dewek ya. Maka saya nulis begini Kiai. Orang cerdas itu ialah orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia. Dia bersedekah sampai kaya, bukan nunggu kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai alim, bukan nunggu alim baru berdakwah. Dia ke masjid sampai tua, bukan nunggu tua baru ke masjid. Dia beramal sampai ikhlas, bukan nunggu ikhlas baru beramal. Melak kula niku ikhlas kudu dipaksake. Awakmu ngerti ikhlas iki ciri-cirine apa? Ikhlas itu cirinya adalah diam. Ya, kalau ikhlas diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Berapa? Ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Coba Anda lihat, kalau kemudian namanya ulama itu kan al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Menurut Imam Al-Ghazali. Niki tingkatan nasab nomor loro. Nomor 1 al-intiya ila sajrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilu syai'un. Lah model-model wong sakniki niku al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Kalau kiai itu disebut sebagai warasatul anbiya, nabi niku lak jumlahnya kathah banget. Jumlahnya piro le? 124.000 nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi. Yang menurut Syekh Albani hadis ini sahih. Jadi iso lho ana nabi jenenge Andika ana iso lho. Ning ora mungkin ketok. Ora mungkin. Ora mungkin. Lah ana wong Korun Andika ana mungkin. Lah nabi ra ana. Ya nabi ini minimal jenenge Miftah no wangun didik lah. Nabinya siapa? Andika bah. 11. Andika diwane duit, Andika diwane duit. Benang rabi. Benang rabi. Dibuka. Tak sawer Andika. Nah, Andika. Kalau dalu ngaji ning Probolinggo ana jamaah tak wene duit mulai wonge setruk. Ora. Cangkeme Andika balekne bae lah. Andika tahu setruk itu penyakit apa? Setruk itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong Andika dicontohkan. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Lah kiai itu ahli warisnya para nabi. Warisan, namanya warisan itulah beda-beda. Ana wong tua anake 4, warisannya beda-beda. Ana sing entuk omah, ana sing entuk mobil, ana sing entuk sawah. Lah mergo kiai niku ahli warisnya para nabi, nabi niku warisannya ya beda-beda. Mila kiai niku kok beda-beda ya lumrah ngoten lho. Ora kudu padha. Ana nabi dadi raja, Nabi Daud. Ana kiai dadi presiden, Gus Dur. Ana nabi sugih, sapa? Sulaiman. Ana kiai sugih, Ustadz Yusuf Mansur. Ana nabi cerdas, Nabi Khidir. Begitu mudhun ana kiai cerdas, Gus Koyum, Gus Bak, Kiai Said, Gus Yahya cerdas.
Ana nabi kere, sapa? Nabi Isa. Nabi Isa niku kere banget sampai sing diupangan niku namung godhong-godhongan. Begitu mudhun, ya ana kiai kere, umpamane kiai ning Kota Tegal umpamane ngoten niku. Iso wae. Andika umpamane. Ana nabi niku gagah banget, sapa? Musa. Begitu mudhun ana Gus Maksum. Pendekar Pagar Nusa, gagah beda-beda kali. Ana nabi ganteng sapa? Yusuf. Begitu muda ana kiai ganteng sapa? Sawer maning. Ya lah inyong sak lumrahe, masa Andika? Apa matane malaikat katarak? Beda-beda. Lah kewajiban kamu itu berproses. Jangan sampai kemudian saya ingat kiai. Wong lan duwe karepan tapi ra gelem ikhtiar. Apa kata Ibnu Athaillah? Ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Ada bahasa rojak, ada bahasa tamanni. Napa bedane rojak karo tamanni? Rojak niku artine harapan, tamanni itu artinya angen-angen. Sing jenenge ar-rojak niku napa? Harapan itu adalah keinginan yang disertai dengan amalan, ikhtiar dan perbuatan. Itu namanya rojak. Tapi lan duwe karep, ora gelem nyambut gawe, ora gelem ikhtiar, ora gelem amal, niku jenenge angan-angan, umniyah utawa tamanni. Lah santri sakniki kata-katae tamanni. Kerja ora gelem, macul ora gelem, kerja ora gelem, dagang ora gelem, gaweane turu. Begitu tangi gawe status WA, akan indah pada waktunya. Niku jenenge tamani, ndang tangi yo Andika, turumu miring. Mimpimu elek, obatmu ndang ngombenen tak kandhani. Lah wong kerja ora gelem kok karepe sugih. Salat ora gelem krungu adzan malah minggat, percaya diri mlebu surga, gek malaikate mok sogok pira. Niku jenenge tamani. Lah santrine awake dhewe niku sakniki paling kathah tamani, padahal disebutkan husnut tadbir nisful ma'isyah. Bagus perencanaan merupakan separuh dari kehidupan. Maka kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Mila bocah-bocah awakmu kudu paham le, ana 3 N, niteni, neroke, nambahi. Lah ana wong sukses dititeni. Jangan hanya niteni, teroke. Kalau kamu hanya menirukan sekedar duplikasi, maka harus nambahi. Kalau bahasa kuliahnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Maka kalau ada orang sukses, jangan pernah kamu lihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Karena sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Contohnya Andi. Maka Andika harus tahu kenapa keringat itu asin. Jawabannya adalah kenapa keringat itu asin, karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Iya. Aku wedi wong kaya aku. Bojone sapa ya? Wah, ini maskernya abang. Kamu aja sing pakai ya abang kayak. Saya khawatir dia lama-lama semaput. Dari tadi ketawa, idune muncrat lah. Ketutup masker, baji ini ora umum. Maka kalau ada orang sukses, lihatlah perjalanannya. Maka saya bilang, Gus Miftah lebih suka olahraga jalan daripada lari. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Inilah Pak Kiai takon kok Gus Miftah awake apik. Soalnya kula rajin olahraga, Kiai. Saya itu kalau naik sepeda minimal 70 kilo. Kenapa saya suka sepeda? Ya, karena sepeda itu baik. Baik. Kenapa saya suka bersepeda? Karena orang berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka berdoalah walaupun doa-doamu belum dikabulkan.
Yang sakit itu bukan jatuh dari sepeda, tapi jatuh hati sama kamu nggak terima. Iya. Tapi teng Tegal, kalau yang suka naik sepeda saya sampaikan, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Andika tahu kenapa move on itu berat? Kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang diajarkan hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Masuk deh. Belajar prosesnya. Maka makoronau amalun wa illa fahuwa umniyatun. Maka ketika ajal itu nanti datang, titi wancine datang, kalau Allah mau mengangkat derajat seseorang, enteng le. Hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Kalau hari ini ada orang menertawakan kegagalanmu, maka satu saat kamu harus menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Maka bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Paham? Bermimpilah dalam hidup. Artinya apa? Menjadi santri yang optimis. Apa bedanya optimis karo pesimis? Bedanya satu. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Optimis. Kowe apa santri? Iso apa? Lah Allah ngersake iso dadi apa wae. Halah, santri modale mung sarung, aja mok delok sarunge, tapi deloken isine. Loh malah takon isinya apa, Bah? Awakmu kudu ngerti ya. Randa, kudu ngerti ya. Iklan ki ya sing paling jujur mung iklan sarung. Iklan kopi ki ora ono sing jujur. Iklan kopi tugu luwak, dibuka kopine ora ana langka luwake. Kopi susu dibuka kopine ora ana susune. Sing bener ki namung iklan sarung gajah duduk, dibuka sarungnya ana belalene. Kalau kemudian kamu sandarkan semuanya kepada Tuhanmu, apa di dalam pasal lain Ibnu Athaillah mengatakan, mata waqafa matlabun anta tolibu birobika walatayasaro matlabun anta tolibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Manusia mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Dia yang Maha Mampu. Manusia bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dibisakan oleh Allah yang Maha Bisa. Apa meneh santri kok wedi iso uripe keprimen? Ora tau ngaji. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basiroti minka. Kesungguhanmu mengejar sesuatu yang telah Allah tentukan untukmu dan melalaikan sesuatu yang belum ada jaminan untukmu, dalilun alang timasil basiroti minka, itu adalah merupakan tanda bukti telah mati mata batinmu. Percaya li, jodoh rezeki pati sama. Awake dhewe lucu, numpak pesawat, ora kenal karo pilote, ora kenal karo pramugarine, diatur karo pramugari manut. Tolong duduk, cuaca buruk, duduk. Pakai sabuk, pakai. Jangan ngising dulu suasana baru buruk, manut. Numpak pesawat. Kenapa kita naik pesawat yang tidak kenal dengan pilotnya, rasanya nyaman? Tinggal di dunia, tahu siapa pemilik dunia, tahu siapa penguasa dunia, tapi tidak pernah nyaman. Berarti apa? Telah mati mata batinmu. Percaya mawon, entung ning jero godhong gedang mawon, ora tau kerja dibuka lemu. Ora ana entung stroke. Lagune cah cilik niku nggih sing paling kula senengi siji. Napa? Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap.
Kayak lucu temen, kaget kok sini sekali cangkeme, kaget inyong. Kaget ini kene. Ayo banser le yo. Kowe lara percaya karo rezekimu, kalah karo cecake lho. Cecak kae carane golek rezeki nganggo apa le? Nganggo ilat. Kudune protes karo Gusti Allah. Kenapa? Dia goleki rezeki nganggo ilat, rezekine cecak kuwi wujude nyamuk mabur. Cecak hanya mengandalkan lidah, rezekine nyamuk mabur, kudune protes. Tapi mekanisme keadilan Tuhan berlaku. Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cicak? Nyamuk yang mendatangi cicak. Datang seekor nyamuk, hap. Bukan cecak yang ngejar nyamuk, tapi nyamuk yang mendekat kepada cicak. Begitu nyamuk lewat, cecak, dup, dup, dup. Ngomongnya mirip, tak ajar mirip keprimen. Lakukan dua sikil, dua tangan, dua ilmu, apalagi fa'inal ilma zainun li ahli. Kenapa kita nggak yakin dengan kehidupan kita? Maka jadilah santri-santri yang optimis. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Tak berbalang lagi, senangnya tahu. Karene kayaknya adminnya lambe turah dia ya. Maka mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan santri-santri yang optimis. Amin Allahumma amin. Sampun jam kalih welas. Saniki kula ajari pasrah kalih Gusti Allah. Bareng-bareng maca hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jallallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Fafirru ilallah, kembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Kalau kita dikasih masalah oleh Allah, jangan seperti seekor anjing yang dilempar kerikil. Asu nikola di barang kerikil, sing dioyak kerikile apa sing balang? Kerikile. Jadi ono asu di balang puk, yang dikejar oleh anjingnya bukan yang melempar tapi kerikilnya. Tapi ketika Anda dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang laki-laki dilempar kerikil oleh cewek yang cantik. Yang dikejar siapa? Ceweknya. Nggak percaya? Tanyalah Andika. Orang tahu ya, siapa sing gelem karo Rika? Kena mental. Bocah gini bahasanya gaul temen ya. Jangan bilang Andika kena mental, beban psikologis. Iya ya. Fafirru ilallah, kembalikan semuanya kepada Allah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Maka Gus Miftah sering mengatakan apa? Ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tetapi imannya yang terlalu lemah. Maka berdoalah kepada Tuhannya corona, supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Kan caranya ngatakan, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. Artis Faifi, kamu dengerin. Artis Faifi mengatakan apa? Itu salah masjid rumah yang masang gambar Allah sejajar dengan Muhammad. Muhammad sejajar dengan Allah. Berarti posisi Muhammad sama dengan Allah. Wih salah pendapatmu. Niku sejarah lak ngeten. Begitu Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah menjadi jasad, lamma khalaqtani fanafakhta fihi ruh. Ceritanya nopo? Gara-gara Nabi Adam niku menyebut nama Muhammad.
Padahal waktu itu Adam adalah manusia pertama dan Muhammad belum diciptakan. Allah akhirnya bertanya kepada Adam. Allah bertanya bukan karena dia tidak tahu, tapi pengen tahu kenapa kok Adam tahu nama Muhammad. Apa jawaban Nabi Adam kepada Allah? Lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku wahai Tuhan, fanafakhta fihi ruh, kemudian engkau menciptakan ruh itu ke dalam jasad, wa rafa'tu ra'si, dan aku mengangkat kepalaku, aku melihat nama Muhammad bersanding dengan namamu di surga. Jadi rasanya kita masjid ada nama Muhammad kali nama Allah, bukan berarti Muhammad itu sejajar dengan Allah. Mergo Muhammad disenengi karo Gusti Allah. Yang paling gampang ngeten, ono gambare Pak Jokowi, ono gambare Pak Kiai Ma'ruf. Itu gambarnya sejajar. Apa berarti Kiai Ma'ruf sejajar dengan presiden? Apa wakil presiden sejajar dengan presiden? Itu jawabannya tidak. Maka besok saya tanggal 28 akan launching Rumah Asa, gerakan moderasi. Saya membuat pengajian teman-teman artis, kulo kumpul ke dadi siji ben belajar agama sing bener. Besok saya launching akan ada Master Deddy Corbuzier, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Aura Kasih. Wah. Andika Rataja. Roh Aura Kasih pingsan. Apa? Lagi cetok lagi. Ini bukan Aura Kasih ini, Omas. Jadi ceritanya itu. Nur Muhammad sallallahu, mumpung ini bulan Maulid. Cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Monggo selawat bareng-bareng. Hasbi Rabbi Jalallah. Mudah-mudahan semuanya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang khusyuk minta sama-sama kepada Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah. Bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ya Allah. Bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ya Allah. Kami hambamu yang beriman meyakini ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah.
birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah pula bagimu ya Allah untuk mengangkat kami derajat hamba-hambamu ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah untuk mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah untuk mewujudkan cita-cita kami ya Allah. Mudah pula bagimu ya Allah untuk membaikkan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh soleha, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wat ta'un wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.